Cen, kamu ada keraguan nggak sih dalam hati kamu ketika kamu tuh gak dapet yang kayak gini aja udah? Aku jadi ragu banget setiap minggu aku ke gereja. Aku jadi berpikir, Tuhan Yesus sayang nggak ya Kak sama aku? Kenapa aku harus seperti ini? Aku nggak bisa bahagia, nggak bisa senang dimanapun aku berada. Oke, Cen, aku mau tanya sama teman-teman dulu ya. Boleh. Teman-teman kira-kira kalau teman-teman gak dapat nilai bagus, teman-teman gak dapetin apapun yang sesuai harapan teman-teman, teman-teman gak dapetin itu semua, teman-teman kira-kira masih disayang Tuhan gak? Yang bilang masih angkat tangan. Tetap masih bilang Tuhan Yesus baik gak? Kalau bilang masih, aku masih Kak. Ya aku masih lemas, aku masih Kak. Oke, Cen, aku mau kasih lihat kamu tentang satu ayat yang bisa menguatkan kita bersama-sama. Mau lihat ayatnya di mana? Kita lihat bareng-bareng di depan. Kita mau sama-sama lihat ayatnya. Kita baca dengan mulut kita. Siapa yang bisa baca? Siapa yang udah bisa ngomong? Udah semuanya ya. Yang bisa dengar dengan jelas siapa katakan? Semuanya ya. Kita mau baca bareng-bareng. Kita mau bilang Tuhan itu Allah yang baik. Bawa sana untuk selama-lamanya. Kita baca di depan. Ayatnya dari 2 Tawarik 7 ayat 3. Kita sama-sama baca ya dari ketika sampai setianya. Bisa baca di depan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Kayak saya bilang 1, 2, 3. Ketika Dengan orang Israel, api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. sebab apa? Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang mau bilang kalau Tuhan tetap baik? Cen, kamu boleh duduk di sini. Wah, Kak Ezra, Yes. kalau gitu aku mau komitmen deh Kak. Walaupun semua yang terjadi gak sesuai sama yang Kak Cecen harapkan, Kak Cecen mau percaya kalau Tuhan itu tetap baik di dalam hidup Kak Cecen. Ya. Kak Cen tahu nggak bahwa hidup itu nggak selalu tentang harus menjadi nomor 1, harus selalu jadi yang paling baik, harus selalu menjadi yang terbaik, harus sesuai harapan kita. Hidup itu nggak pernah kayak gitu. Tapi kita mau bilang Tuhan Yesus, bilang sama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus nggak boleh berubah gak boleh berubah kebaikannya kebaikannya dalam hidupku. dalam hidupku. Kak Cen, yuk kita berdoa teman-teman. Kalau tangan teman-teman di dada, kalau teman-teman mau bilang Tuhan tetap baik di samping masalahku, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami mau kami mau punya keputusan punya keputusan untuk bilang untuk bilang kalau Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. adalah Allah yang baik. Kami mau terima Kami mau terima kuasa yang dahsyat hari ini. kuasa yang dahsyat hari Di ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Nah, hari ini kebetulan banget kita lagi ada pesta kega. Jadi kalau Kak Cen ngerasa kalau Tuhan itu baik, Kak Cen bisa ekspresikan dengan gayanya Kak Cen. Wah, gak cuma di sini aku mau lihat tapi di sini semuanya juga. Betul, Kak Cen. Tapi Ezra punya hadiah untuk kita berdua Kak. Wah, apa tuh Kak? Ini sebagai lambang bahwa kita menerima Roh Kudus yang sangat dahsyat hari ini. Yes. Teman-teman mau ngalamin menerima Roh Kudus hari ini? Siapa yang mau ngalamin? Coba angkat tangan. Mau ya? Mau ya? Wah, mau semua Kak. Oke, Kak Cen gak usah lama-lama lagi. Kita mau panggil panggil kita Kak. Ya. Kita mau sama-sama panggil. 1, 2, 3. Tim Oke, nanti kita akan ditemani oleh tim choir untuk bernyanyi bersama-sama. Berdansa. Dan menyembah Tuhan bersama-sama. Memuji Tuhan. Tapi ada yang kurang Kak. Kalau ada choir ada kita kurang 1. Kurang 1. Siapa itu Coba Kak? aku mau ajak teman-teman panggil Kak Kristi. 1, 2, 3. Halo.
hukum. Semua ya, kalau bilang tangan baik, angkat dua tangannya tinggi-tinggi, setinggi-tingginya. Wah, setuju ya. Sekarang sebelum kita mau memuji Tuhan sama-sama, Kak Sofi mau tanya, Tuhan Yesus kebaikannya apa dalam hidup teman-teman dalam minggu ini? Ayo kita kasih kebaikan Tuhan apa ya? Apa ya? Satu aja. Satu aja. Apa Daniel? Bisa bernafas. Bisa nggak bisa bernafas ke rumah sakit pakai oksigen itu bayar loh. Iya, jadi kita gratis. Apa lagi? Apa lagi? Satu lagi. Wah, bisa berhikmat. Hikmat luar biasa ya. Ajarin tugas, keuangan semuanya lancar ya Pak ya. Kalau itu teman-teman, kalau teman-teman sepakat Tuhan Yesus baik banget, kita hari ini mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh semangat, berikan yang terbaik buat Tuhan. Siap? Coba kasih dulu tes dulu sama kalian. Let's go. Sama Eva. Oh, kita coba siap-siap dulu. Iya siap-siap. Siap-siap dulu, boleh nggak? Setengah jongkok. Boleh, setengah jongkok. Semuanya ya. Setengah jongkok. Kalau rasanya bilang kita let's go-nya harus lompat setinggi-tinggi ya. Siap? Siap? Gregorio, let's go! Sekarang coba ikutin Mas Tobi. Kakiku, pegang kakinya dua-duanya. Kakiku, lebih kencang lagi. Kakiku, untuk memuji Tuhan. Mulutnya. Mulutku menyembah Tuhan Yesus. Oke, kalau semuanya coba lompat 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Sekarang coba di atas kepala.
Wah, siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di dalam ini? Saya Pak. Tuhan benar ya. Kata firman Tuhan, bila orang Pak, kalau berdoa bergumam di dalam nama Tuhan Yesus hadir ya. Apalagi ini ada 1.000 orang ya Kak ya? Banyak banget ya Pak. Jadi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Siapa yang mau berikan yang terbaik lebih lagi buat Tuhan? Yang mau berikan yang terbaik lebih lagi buat Tuhan bilang amin. Yang saya Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus berdoa. Teman-teman boleh ini juga kasihan
tepuk tangan 10 kali. Wah, keren banget ya doa kita, Kak. Teman-teman, di sini sebelum kita muji Tuhan lebih ada yang tahu nggak, Kak? Apa kepanjangannya Kega, Kak? Coba yang tahu kasih stiker ya kak. Iya, coba ayo. Ayo. Daniel, Apa pelajaran Kega? Lupa. Apa pelajaran Kega? Apa? Kalian siap duduk ke Kega? Apa pelajaran Kega? ayo. Apa ayo? Ada terdiri dari guru, Kak. Coba. Apa? Kega. Kegaman. Oh, kegaman. Kurang tepat sedikit. Kega, pelajaran Kega apa? Kepanjangan Kega. Iya, Kega itu singkatan. Kata dari apa? Wah, kita kasih tahu aja, Kak. Bukan kegaman. Kega itu semakin kerajaan surga. Coba bilang sama kiri kanan, kerajaan surga. Kerajaan surga. Nah, jadi teman-teman di sini sesuai namanya Kega Warrior. Saya Kega. Betul, teman-teman. Pahlawannya Tuhan untuk membawa kerajaan surga. Gimana caranya tuh, Kak? Kalau kerajaan surga ya. Jadi teman-teman jadi teladan yang berkat. Siapa di sini punya adik dan kakak? Punya adik dan kakak. Suka berantem atau enggak? Ya suka. Nah, kalau mau menjadi Kega Warrior, teman-teman harus mengasihi ya. Lemah lembut. Coba pegang hatinya. Mengasihi. 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 Lemah lembut. Sabar. Coba senyumnya sukacita. Semangat. Dan jujur. Nah, banyak ya. Kalau jadi kerajaan surga. Mau jadi kerajaan surga? Mau jadi kerajaan Tuhan Yesus? Kita menyanyikan lagu ini sama-sama dengan semangat. Siap? 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 Kita kerajaan surga.
yang terbaik, kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama teman-teman ya. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan ya. Coba semuanya pejamkan mata, nggak ada yang buka matanya. Kita mau mengingat ya, kita bangun tidur, kalian bisa bangun dengan tubuh yang sehat ya. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kalian lihat tangan kalian, kalian memberikan tangan yang utuh, kalian bisa menulis, kalian bisa bermain, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Dia Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. I love you, Lord, for your
Tuhan selalu menyembuhkan setiap sakit kita. Badan kakak waktu itu menggigil, kakak dalam Tuhan kakak cuma berdoa, kakak percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus supaya disembuhkan. Dan benar-benar esok harinya kakak bangun, kakak sudah tidak terbangkan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kakak percaya sama Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita datang sama Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan terus. Sebab tidak ada yang putus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau percaya bahwa teman-teman akan terima kesembuhan. Teman-teman akan terima kebenaran dari Tuhan Yesus.
terus dalam hadirat-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Wah, Pak Cecep. Pak Cecep mengalami Tuhan hari ini. Maksudnya gimana tuh Kak? Mengalami Tuhan, pasti mengalami Tuhan dong Kak. Kak Cecep teman-teman boleh duduk dulu, jangan berdiri aja teman-teman boleh istirahat, ambil nafasnya dulu. Kak Cecep, aku mengalami Tuhan yang sangat luar biasa. Teman-teman mengalami Tuhan juga kan? Siapa yang mengalami Tuhan angkat tangan? Siapa yang mengalami Tuhan hari ini? Oke, Kak Cecep, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau kasih yang terbaik diri buat Tuhan. Yes. Teman-teman bawa persembahan? Bawa persembahan? Ada yang belum dapat amplop? Ada yang belum dapat? Kalau belum dapat boleh angkat tangan. Oke Kak, ada yang belum dapat? Kakak Asyik boleh kasih ke yang belum dapat. Yes. Oke, kita siapa yang terbaik? Siapa yang terbaik? Kalau udah siap, kita angkat yuk amplopnya yang udah siap. Betul. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu dulu. Teman-teman harus memberikan uang di dalamnya, tidak dikuat-kuat, tidak kecil. Baru dimasukin. Teman-teman urusin, coba lihat. Yes, diurusin. Uang itu lembaran yang besar yang ajar. Jadi sebelum kita dapat yang terbaik dari Tuhan, kita berikan yang terbaik dulu, ya? Yes. Sudah dimasukkan yang baik, tidak dikuat-kuat. Ya betul, kayak gitu. Sip, ipat. Sip. Kalau udah, wah ada lihat pada rapi-rapi ya masukinnya. Betul, pada rapi-rapi. Kalau udah kita angkat yuk amplop persembahannya. Apa nama persembahannya? Oke, yuk kita mau berdoa yuk. Kita mau berdoa bersama-sama. Sama-sama ikutin Kak Cecep ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih untuk berkat-Mu. terima kasih untuk berkat-Mu. Ini sedikit Tuhan dari yang mau kami kasih. Ini sedikit Tuhan dari yang mau kami kasih. Biar Engkau yang berkati terus Biar Engkau yang berkati terus dan melipat gandakan. dan lipat gandakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum dimasukkan, teman-teman boleh bangkit berdiri dulu. Jangan kemana-mana, bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Nah, sekarang kayak saya mau bilang dari yang sini boleh masukkan ke sana pelan-pelan. Nih, dari kamu, halo, dari karpet merah depan Kaisra sampai ke sana boleh dimasukkan ke kotak persembahan dengan baik. Sisanya boleh dimasukkan ke kotak persembahan yang di sebelah sana. Tidak lari-lari. Kalau sudah boleh kembali kita berdua masing-masing. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tadi kita udah memuji Tuhan terus ya. Udah menyembah Tuhan juga. Udah merasakan Tuhan di dalam hati kita juga. Betul. Kuasanya sungguh nyata. Ya. Sudah. Sudah. Oke, sekarang kayak saya minta teman-teman tetap dalam hadirat Tuhan. Hari ini ada yang spesial. Tahu ada yang spesial kan Cecep? Ada yang spesial hari ini. Karena yang bawa firman hari ini siapa yang tahu dulu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Kak Wiwi? Nyam. Mana lagi yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada Tahu. Ini bukan dari awal kelapa dari pagi. Jadi adalah malam. Dari awal malam ada yang tahu? Masih nggak tahu ya kan? Oke, tapi namanya itu Hah?
dari Banten, Tangerang. Wah, Kak Ibu pagi-pagi udah bangun, jam 4:30 pagi sudah bangun. Pengen ketemu teman-teman Keda di Kelapa Gading. Bayangin 4:30 pagi siapa yang udah bangun? Luar biasa, kamu pagi-pagi sudah bangun. Kak Ibu 4:30 udah bangun, terus berdoa. Jam 5 pagi Kak Ibu mandi. Airnya mantap, dingin. Siapa sini pagi-pagi udah mandi? Wah, luar biasa kalian. Ada yang angkat tangan berarti belum mandi. Siapa yang pagi-pagi udah mandi? Puji Tuhan, kakak-kakaknya nggak ada yang angkat tangan berarti kakaknya mau mandi. Oke, Kak Ibu hari ini mau cerita. Siapa sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah bawa kitab? Tidak bawa. Ya udah, kalau tidak bawa, Kak Ibu akan cerita hari ini temanya sama-sama katakan Glory to God. Apa? Glory to God. Sama-sama katakan Glory to God. Apaan tuh Kak Glory to God? Nah, Glory to God artinya kemuliaan Tuhan. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam kitab Roma. Yuk yang bawa kitab buka, yang gak bawa kitab nanti Kak Ibu bacain ya. Kitab Roma pasalnya yang ke-11. Ayo cepat cari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Yang sudah ketemu katakan oke. Ayo cepat Roma pasal 11 ayat 36. Kakak-kakak tolong bantu adik-adiknya, kalau ada yang belum ketemu ya kakak-kakak bisa bantuin biar cepat. Nah, sama-sama yang sudah ketemu ikuti Kak Ibu bilang sama-sama Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya firman Allah. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai siapa yang percaya kemuliaan buat Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Coba di sini lihat semua. Siapa yang punya matanya bagus? Itu pemberian dari siapa? Siapa di sini yang bisa makan enak? Itu pemberian dari Tuhan. Siapa di sini yang bisa pipis? Itu anugerah dari Tuhan. Kak Ibu mau cerita, Kak Ibu kemarin pernah nggak bisa pipis. Kak Ibu biasa bangun pagi pipis, tiba-tiba nggak bisa pipis. Terus Kak Ibu jam 5 pagi udah pengen ke toilet nggak bisa keluar. Terus jam 7 pagi pengen ke toilet nggak bisa keluar lagi. Sampai jam 2 siang Kak Ibu nggak bisa pipis. Nah, teman-teman kalau bisa pipis itu anugerah dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan buat kemuliaan Tuhan. Nggak tahu mah Kak Ibu dibawa ke dokter, dilihat ternyata Kak Ibu ginjalnya bengkak gara-gara minum soda, minum Coca-Cola, minum yang manis-manis, nggak pernah minum air putih. Akhirnya ginjalnya jadi sakit gara-gara minum yang manis-manis, minum yang soda-soda, akhirnya nggak bisa pipis dan Kak Ibu dioperasi. Sampai dioperasi perutnya dibelek, terus dikeluarin ginjalnya. Kak Ibu ginjalnya dikeluarin 1 gara-gara nggak bisa pipis. Makanya teman-teman bisa pipis itu anugerah dari Tuhan. Bilang katakan anugerah dari Tuhan. Siapa di sini mau jaga kesehatan? Siapa di sini mau minum air putih? Siapa di sini mau minum Coca-Cola lagi tiap hari? Minum ada. Siapa di sini mau minum Fanta, Sprite lagi tiap hari? Nggak sehat. Nanti nggak bisa pipis kayak Kak Ibu. Dioperasi, dibelek perutnya. Lihat perut Kak Ibu.
Wah, kalau kasih lihat banyak ini nih, sayatan-sayatan. Nah, sekarang Kaibo ginjalnya nggak ada, tinggal satu. Kaibo mau kasih tahu, jaga, itu anugerah dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan mesti dijaga. Amin. Nah, Kaibo bersurvei ada 3 jenis anak-anak di dunia ini yang hidupnya kayak apa ya? Nah, ada 3 jenis. Kira-kira teman-teman ada di mana? Jenis pertama, jenis kedua, atau jenis yang ketiga? Nih, coba lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ada 3 jalan yang ditempuh sama anak-anak di seluruh dunia. Bahkan di Kega juga ada. Wih, aku di nomor berapa ya Kak ya? Aku jalan anak-anak kayak apa ya Kak ya? Tuh, ada yang indifferent, ada yang impactful, ada yang indulgence. Artinya apa ya Kak? Coba lihat gambar berikutnya. Nah ini, klik gambar berikutnya Kak. Nah ini dia. Anak yang pertama indifferent. Katakan sama-sama indifferent. Indifferent itu jenis anak-anak yang suka mengabaikan segala sesuatu. Nggak mau baca firman Tuhan nggak mau didengerin. Mama papa bilang ayo berdoa. Anak itu jenis anak indifferent, mengabaikan. Disuruh belajar, nggak mau. Disuruh mandi, oh disuruh makan, nanti aja. Disuruh tidur, besok aja. Akhirnya sakit. Nah ini ada anak yang jenis kayak gini, suka mengabaikan segala sesuatu. Siapa di sini anak-anak yang suka mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan nasihat papa mama, nggak mau dengar firman Tuhan? Puji Tuhan di sini nggak ada. Tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Di luar sana banyak anak-anak di sana nggak mau ke gereja, nggak mau baca firman, nggak mau berdoa, nggak mau memuji Tuhan. Akhirnya anak yang jadi sini modelnya kayak apa? Wih, tahu nggak teman-teman? Di dunia ini Kaibo bawa gelas. Di dunia itu seperti tempat gelas ini. Dulu dunia itu indah. Waktu Tuhan menciptakan dunia semuanya baik, tapi gara-gara dosa datang menghancurkan dunia. Dunia dulu indah. Gara-gara manusia tidak taat, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, akhirnya dosa masuk. Semua jadi gelap. Kegelapan melanda dunia. Dunia jadi jahat. Banyak orang merampok, banyak orang berdusta, banyak orang suka berbohong, suka iri hati, suka pukuli temannya, suka mencuri. Akhirnya dunia yang tadinya indah jadi kotor, jadi gelap. Wah, siapa di sini yang pernah dibully sama temannya? Nah, itulah dunia. Siapa di sini yang pernah dibohongin sama temannya? Wah, siapa di sini yang pernah dipukul sama temannya? Wah, dunia seperti itu. Dunia jahat. Nah, kira-kira anak yang indifferent tadi, anak yang indifferent, nah ini, yang suka mengabaikan segala sesuatu, yang gak mau dengar firman, yang gak mau percaya Tuhan, yang gak mau andalkan Tuhan, yang gak mau baca firman Tuhan, bisa gak dia mengubah dunia yang gelap? Dia masuk ke dunia yang gelap? Tidak bisa. Kenapa dia gak bisa? Karena hidupnya di luar Yesus Kristus. Hidupnya penuh dengan dosa. Orang-orang yang mengabaikan Tuhan Yesus hidupnya sama kayak orang dunia. Bilang sama kanan kirinya, kamu anak indifferent atau anak Tuhan? Siapa di sini anak Tuhan? Angkat tangan. Ternyata anak indifferent sama kayak dunia, artinya dia pengikut setan. Anak yang suka mengabaikan Tuhan Yesus, dia adalah pengikut setan. Siapa di sini mau ikut setan? Anak pengikut setan, dia mau
mati terhadap dosa, mati dia. Nah, lalu yang kedua, ada lagi jenis anak indulgence. Apa tuh anak indulgence? Anaknya suka berfoya-foya, selalu senang-senang, pengennya senang-senang terus. Tiap hari pengennya main jalan dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Dia main game terus. Dia nggak mau ikut Tuhan. Dia nggak mau belajar. Dia nggak mau benar-benaran. Dan akhirnya dia menjadi anak yang indifferent, suka foya-foya, senang-senang, main game tiap hari, dari pagi sampai sore. Dia mau makan, dia nggak mau belajar, dia nggak mau ke gereja. Pokoknya aku sepanjang hari mau dia main game. Ternyata sama kayak orang dunia. Orang jenis ini nggak bisa mengubah dunia. Kenapa? Karena dia juga hidup dalam kegelapan. Siapa di sini yang mau jadi anak gelap? Siapa yang mau hidup dalam kegelapan? Ada? Anak yang suka main game sepanjang hari, anak yang suka tinggalin ibadah, anak yang mau dengar nasihat papa mama, suka foya-foya. Bisa mengubah dunia nggak? Bisa. Nah, ada jenis yang ketiga. Kira-kira ini siapa ya? Ini dia anak jenis yang ketiga. Namanya impactful. Apa katakan sama-sama? Apa itu anak impactful? Anak impactful adalah anak yang berdampak, anak yang hidupnya berbagi, anak yang hidupnya takut akan Tuhan, anak yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dia menjadi berkat buat teman-temannya. Waktu teman-temannya sedih, dia menghibur. Waktu teman-temannya tidak punya makanan, dia bagi makanannya. Waktu temannya sakit, dia doain temannya. Inilah anak-anak impactful. Dia adalah anak yang memuliakan nama Tuhan. Glory to God. Anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kira-kira anak-anak yang memuliakan nama Tuhan bisa nggak hidup di tengah kegelapan? Bisa. Bisa nggak dia mengubah kegelapan menjadi terang? Bisa. Kata firman Tuhan, anak-anak yang hidupnya dalam kegelapan, dia bisa. Coba ya, siapa di sini anak yang impactful? Teman-teman, kira-kira dunia belum bisa berubah ya? Bukan paket apa namanya? Kok nggak berubah? Kok nggak berubah? Favorit Kok nggak berubah? butiran-butiran kecil gitu. Anak yang impactful bisa berubah kegelapan menjadi terang. Inilah anak yang menjadi dampak, menjadi berkat. Siapa di sini menjadi anak impactful? Di tengah kegelapan dia menjadi terang. Di tengah hambar dunia tawar dia menjadi garam. Di tengah anak-anak lagi sedih dia membawa sukacita. Ibu mau tanya, anak-anak yang jenis ini anak-anak yang memuliakan Tuhan enggak? Siapa di sini yang memuliakan nama Tuhan? Glory to God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, Kak, kalau gitu aku mau jadi anak yang memuliakan Tuhan, anak yang impactful, anak yang berdampak, anak yang menjadi berkat. Cuma satu syaratnya, dia harus hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran kayak apa ya kayak? Coba lihat ayatnya. Di Efesus pasal 6 ayat 14. Yuk kita buka sama-sama, kita baca sama-sama. Siapa yang sudah bisa baca? Angkat tangan. Yuk baca firman ini dengan keras. Lihat ke depan. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Wah, ternyata anak yang hidupnya memuliakan Tuhan,
Glory to God, dia pertama harus hidupnya impactful. Yang kedua, dia harus hidup dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Yaitu Yesus Kristus. Hidup di dalam Tuhan. Anak-anak yang hidup dalam Tuhan, dia adalah anak yang memuliakan Tuhan. Kayak gue kasih lihat. Ini anak kecil. Kayak gue gambarkan seperti angka 7 ini, kayu ini. Adik-adik, teman-teman, angka 7 adalah angka yang sempurna. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di hari ke-7 dia beristirahat. Dia berkata, hari ke-7 harus menjadi hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Semua harus menghormati hari Sabat dan dia harus menyembah Tuhan. Coba lihat ke depan. Anak-anak ini seperti angka 7, sempurna. Tuhan ciptakan anak-anak sempurna, berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang paling berharga? Katakan saya. Siapa yang Tuhan yang sempurna? Katakan saya. Seperti angka 7 ini. Tapi kalau anak angka 7 ini, anak yang Tuhan ini, kira-kira dia hidup dalam kebenaran gak ya? Firman Tuhan bilang apa? Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, coba kayak itu minta. Siapa sih badannya gede, yang paling kuat? Kayak gue panggil mana? Yang pakai jaket sini. Namanya siapa? Sini panggil berapa? Dia kuat nih. Pasti dia kuat. Kamu berdiri di atas. Nama kamu siapa? Andrew, tangannya ke depan, ke tangan kanan. Kamu tangan kiri atau tangan kanan? Biasa kalau mau makan, tangan kanan. Coba tangannya ke depan. Berdiri tegak. Nah gitu ya. Andrew pegang angka 7 seperti ini. Seperti ini. Bisa? Ya, kuat ya. Anak ini dia nggak mau mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Kira-kira dia bisa bertahan atau jatuh? Jatuh. Coba kamu hitung 3, angkat jempolnya pelan-pelan. 1, 2, 3, jatuh. Di dunia ini nggak boleh sombong. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kata Tuhan, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya, dia akan jatuh. Dia sombong. Ya Andrew betul ya, jatuh ya. Nah, ada lagi anak yang mengandalkan harta. Apa namanya? Harta. Dia bilang, papaku orang kaya, pasti aku selamat, pasti aku hidup bisa kuat, aku gak akan jatuh. Coba di sini siapa yang punya gelang atau kalung? Kakak-kakak ada punya kalung ya? Boleh pinjam lah, maju ke depan. Oh, gelangnya? Ya, boleh pinjam lah. Oh, ini bisa pecah nggak? Enggak ya, bisa dilepas tak? Wah, ini kakak simbol ini ya. Gelang itu harganya mahal, apalagi kalau gelangnya berlian. Kira-kira kalau orang-orang, anak-anak yang mengandalkan hartanya, mengandalkan kekayaannya, kira-kira dia bisa nggak ya hidup? Beneran loh, aku kenalannya tak pecah gelangnya. Gini. Kira-kira orang yang mengandalkan harta papanya, harta mamanya, harta yang dia miliki. Aku punya rumah gede, aku punya mobil bagus, aku pasti lebih berharga dari kamu, aku pasti lebih hebat dari kamu. Kira-kira bisa nggak orang yang mengandalkan harta? Bisa bertahan nggak? Coba hitung yang ya. Hitung ketiga, angkat jempol ya. 1, 2, 3, jatuh. Ternyata harta tidak bisa diandalkan, karena harta itu sementara. Kalau ada gempa bumi, ada tsunami, ada bencana alam, rumah bisa hancur, harta bisa hilang.
Kak, aku pintar Kak, aku jenius, aku bisa matematika, aku hebat, aku bisa bahasa Inggris pun lebih pintar dari yang lain. Ada anak yang mengandalkan kepandaian. Coba sini siapa yang bawa tas? Nah, ini tas. Ini tas gambaran dengan anak yang suka sekolah. Di dalam tas ada buku, belajar tentang pengetahuan dari buku. Kira-kira bisa bertahan nggak ya? Ini ke depan, tahan, gitu. Dia naik di atas, ini di atas. Nah, tahan ya, tahan tuh. Kira-kira bisa nggak dengan pengetahuan? Dia nggak pernah mengandalkan Tuhan. Siap, 1, 2, 3, angkat. Cepat, wah, jatuh. Ternyata pengetahuan tidak bisa menyelamatkan juga. Harta tidak bisa menyelamatkan. Mengandalkan kekuatan sendiri tidak bisa. Firman Tuhan bilang apa? Jadi, sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi, berdirilah tegak, meningkat tinggalkan. Nah, berikat tinggalkan kebenaran dan berkesucian keadilan. Anak-anak yang bisa selamat, dia adalah anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Berikat tinggalkan. Siapa sih yang pakai ikat pinggang? Coba lihat. Ada yang pakai ikat pinggang? Kak Emil maju Kak. Kak Emil punya bat pinggang. Tahan ya bro, bisa ya. Ini bat pinggangnya Kak Emil. Maju sini. Nah, firman Tuhan bilang, anak-anak yang hidup memuliakan Tuhan, dia hidupnya impactful. Dan yang kedua, hidup dalam kebenaran. Anak-anak yang hidup dalam kebenaran berikat tinggalkan kebenaran. Siap? Tahan ya bro. Siap bro. Tadi tas jatuh, gelang jatuh, yang mengandalkan diri sendiri jatuh, yang berikat tinggalkan kebenaran. Siap bro. 1, 2, 3, angkat. Coba ini, putar. Baru kamu muter. Gak jatuh. Awas kena. Gak jatuh. Firman Tuhan bilang, orang yang berikat tinggalkan kebenaran, dia adalah anak-anak yang memuliakan Tuhan. Ini bukannya buat Tuhan Yesus. Orang yang memuliakan Tuhan, harus hidup dalam kebenaran dan hidup menjadi impactful. Amin. Siapa yang mau menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan? Terima kasih ya. Tuhan berkati ya, silakan dulu. Ini pemerintah buat Emil. Kak Emil, terima kasih banyak. Nah, hari ini Kak Emil mau tanya, siapa di sini yang mau hidupnya menjadi anak-anak Tuhan? Dia pasti hidup dalam kebenaran. Kalau mau, Kak Emil mau ajak kalian percaya kepada Yesus, itu modal kalian untuk hidup dalam kebenaran. Yuk, sama-sama tutup matanya, lipat tangannya. Kak Emil mau berdoa buat setiap adik-adik yang ada di ruangan ini, yang kau percaya, engkau mendengar firman Tuhan. Ya, aku mau jadi anak yang mengabarkan firman. Aku mau jadi anak yang foya-foya, senang-senang terus, yang main-main terus. Hari ini, aku mau hidup dalam kebenaran. Kalau mau, tutup matamu, taruh tanganmu di dada, sebagai tanda kau cinta sama Tuhan Yesus. Tutup matamu, jangan pedulikan, jangan peduli sama orang-orang di sekitar. Fokus sama Tuhan. Tuhan mau lihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Hari ini, kalau tanganmu diletakkan di dada, ikuti Kak Ibu berdoa, katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Suara yang keras, Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Hari ini saya mengerti. Saya orang berdosa. Saya mau tinggal dalam kegelapan. Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni dosa saya. Hari ini Tuhan, saya undang
nama Tuhan Yesus. Ya, itu pujian ini sama-sama. Semua sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap kau percaya, amin. Sekarang kasih salam ngomong-ngomong dengan sekarang mau jadi anak yang hidup dalam kebenaran. Ya, kasih salam. Sekarang kami hidup dalam kebenaran. Sekarang kami jadi anak benar. Wah, terima kasih Kak Ibu. Terima kasih, Kak Ibu. Kita terima kasih Kak Ibu. Kita dulu buat Kak Ibu ya. Yuk kita Apa yang boleh mana boleh? Apa yang Kak Ibu hari ini? Kita sama-sama bilang terima kasih Kak Ibu buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.
jangan berdiri ya. Oke, ada yang namanya Samuel, yaitu ponsel Samuel. Samuel boleh berdiri. Samuel boleh berdiri, oke Samuel orang ya Samuel, iya oke. Ada Samuel, ada Otniel, oke boleh maju ke depan. Samuel, Otniel, Dion, Gloriana, ada Gloriana, maju ke depan. Ada Justin Salim, maka maju ke depan. Ada Jelka, oke Jelka maju ke depan. Ada Erika, Ernest, ada Ernest, oke gak ada. Ada Abraham, maju ke depan. Abigail, oke gak ada ya. Oke teman-teman, kita pelan-pelan ke depan dulu ya teman-teman. Ini adalah teman-teman yang setia buat ponsel. Mereka Tuhan di setiap minggu. Oh iya, siapa? Desa. Oke, Desa mau ikut Tuhan boleh? Nah, teman-teman ini adalah mereka yang setia ikut ponsel. Mereka mengalami Tuhan enggak? Yang di depan mengalami Tuhan enggak di ponsel? Mengalami Tuhan? Tuh, siapa yang mau mengalami Tuhan juga di ponsel? Oke. Teman-teman yang mau ikut ponsel bisa juga. Betul, gimana caranya itu? Lokasinya ada di papan tulis belakang. Wah, ini warna biru ya. Ini warna tulis warna biru tulis. Oke, jadi teman-teman yang mau ikut ponsel boleh di save nomor HP-nya, hubungi mereka langsung ponsel. Oke, sip, kita mau pulang. Jadi buat teman-teman, oh iya, harus kita pulang. Kita mau lihat dulu tulisan kita. Coba pasang tangannya di atas. Coba tangan kita lihat, ayo siap. Coba kita maju sama-sama lagi ini ya. Oke, 1, 2, 3. Cari hati dan dalammu. Apa sih artinya?
5 tahun, teman-teman boleh lurus ke depan. Yang selesai anak, udah, itu tempatnya. Ya, mana ya? Itu berarti kita. Itu berarti. Berarti tak kalau tadi kita lurus terus, ini ada orang dikit yang ada kaca-kacanya, buangan apa aku lupa. Cahaya ya, teman-teman jangan mengaca ya, buang cahaya bukan kaca teman-teman ya. Tapi itu buatnya 3 tahun ya. Oke, lanjutkan. Untuk kita jadi saksi buat banyak orang, kita perlu namanya perkenalan. Teman-teman akan dapat feedback nanti habis sekolah ya. Tapi sebelum kita betul ya, sebelum kita dapat kita mau doa dulu. Dari posisi berdoa. Siapa mau jadi anak impactful? Ya kita berdoa ya. Nanti ke depan, dan saya ada papa mama sudah terlalu ibadah di sini. Yang papa mamanya udah ibadah di sini. Yang papa mamanya ikut ibadah di sini di KBT siapa? Yang belum, yang punya papa mamanya belum ibadah mana? Ada papa mamanya belum ibadah di sini? Mau jadi anak juga pun papa mamanya? Ya, kita sama-sama berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau telah melawat kami, anak-anak-Mu Tuhan, di masa kanak-kanak mereka. Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada mereka lewat firman-Mu, lewat cerita yang disampaikan Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka dan Engkau menghendaki mereka menjadi anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang mencari alat-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan memberkati mereka semua yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Ya Roh Kudus mendorong mereka dalam masa kanak-kanak mereka, dalam pengertian mereka, pemahaman mereka. Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka. Roh Kudus mendukung mereka dengan cara-cara kebenaran. Biar apa yang mereka dengar pagi hari ini, Roh Kudus mengeluarkan hidupnya sehingga mereka menjadi saksi baik di rumah mereka bagi papa mama, buat juga kakak beradik, buat seluruh keluarga besar mereka, dan juga buat teman-teman di sekolah mereka, buat para guru Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang membawa dampak kemuliaan Tuhan menyatakan. Demikianlah kami berkati mereka semua, biar mereka terus Tuhan terpilih sebagai anak-anak terang, anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi firman-Mu, dan juga mengasihi sesamanya untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat hamba-Mu Tuhan, sudah kami hidup yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan juga berkati sudah kami hidup Tuhan bersama dengan keluarganya. Keluarga juga menjadi keluarga yang sakinah, yang menjadi berkat juga bagi keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Tuhan selanjutnya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Bapa, berkatilah semua yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus biar kasih mengalir Roh Kudus yang memenuhi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kami. Ayo doanya. Oke teman-teman, siapa sudah siap berdoa? Oke, tunggu. Yang kelas 321 kalau mau catat kebaktian di sini dulu ya. Di sini dulu